Saya lihat nih wajah Bapak ini juga cerah nih hari ini nih. Iya Pak, Alhamdulillah hari ini nih saya semangat Pak. Ya, seperti pembicaraan kita yang kemarin Pak ya, Iya. bahwa kita hari ini dijadwalkan untuk untuk melakukan supervisi atas kegiatan pembelajaran Bapak hari ini. Siapa? Oke, kalau saya boleh tahu Pak, Iya Pak. walaupun memang kemarin juga Bapak sudah mengirimkan link RPP Bapak ke link yang saya berikan ke Bapak, tapi saya ingin mendengar langsung dari Bapak untuk tujuan pembelajaran hari ini yang ingin Bapak capai. Kemarin kan sudah saya kirimkan Pak. Ya. Nah di RPP yang saya berikan itu ada 3 kali pertemuan Pak. Betul. Nah di 3 kali pertemuan dan ini adalah pertemuan ketiga yang mana peserta didik ini akan melakukan kegiatan mengkonstruksi cerita rakyat menjadi teks anekdot Pak. Jadi levelnya sudah di C6 Pak. C6 mengkonstruksi. Mengkonstruksi. Kalau di pembelajaran mendalam ini berarti dah di aplikasinya nih. Betul. Bagian aplikasi. Ya. Jadi Bapak ini sudah mulai di tahap keduanya ya dari pembelajaran Tiga mendalam. Pak. Sudah. Iya. Ya. Tahap ketiga ya karena meng-create ya. Iya Oke, betul. Oke. Oke, dari pembelajaran 1 dan pembelajaran kedua kemudian ini pembelajaran yang ketiga. Nah, apakah ada perbedaan strateginya Pak dari 1, 2, ketiga itu yang sekarang ini? Iya Pak. Jadi di pertemuan 1 saya hanya menggunakan strategi yaitu aktif interaktif. Nah, aktif interaktif itu adalah guru dan siswa hanya berkomunikasi tentang pembelajaran yang sudah saya sediakan melalui media pembelajaran interaktif. Nah, kemudian di pertemuan kedua masih tetap nih saya menggunakan itu juga dan saya menggunakan assessment for learning. Nah, jadi yang saya nilai walaupun saya sudah melakukan assessment learning pertama ya, dan saya sedang sekarang di antara 1, 2, 3 itu menggunakan assessment learning, saya tinjau nih prosesnya. Nah, perkembangan peserta didik, menggunakan observasi, menggunakan media pembelajaran interaktif tadi, yang mana sekarang pertemuan ketiga mereka sudah dapat ilmunya. Nah, sekarang bagaimana nanti peserta didik ini bisa membuat cerita rakyat tadi ya, yang saya suruh mereka untuk membawanya agar dirubah, nah, dibentuk ulang menjadi teks anekdot. Nah, ada unsur kelucuannya, humornya Pak. Nah, nanti apakah berhasil atau tidak gitu kan Pak. Nah, nanti kita lihat karena mereka sudah dapat ilmunya, proses sudah mereka dapatkan, tinggal hari ini Pak. Saya penasaran juga nih Pak, bagaimana hasilnya nanti. Luar biasa Pak ya. Jadi nanti ini harapannya nanti di akhir anak-anak itu mampu menciptakan anekdot tadi Pak ya. Iya, Anekdot berdasarkan cerita rakyat tadi ya. Memahaminya sudah dapat anak-anak di pertemuan pertama, bermaknanya sudah dapat, lalu pengetahuan aplikatifnya dapat. Kemudian di akhir ini adalah sebagai tahap aplikasinya. Iya, betul. Tadi Bapak sudah menjelaskan juga bagaimana cara menilainya. Saya pikir itu sangat baik sekali Pak. Untuk artinya kesesuaian antara tujuan yang mau dicapai dengan asesmen yang Bapak gunakan untuk mengetahui ketercapaian itu. Oke Pak, saya pikir cukup untuk di awal ini. Nah, berarti nanti saya tinggal masuk kelas nih Pak. Iya Pak. Ya, Nanti masuk kelasnya kita tunggu karena tadi ada informasi dari wali kelasnya. Wali kelas mau menyampaikan dulu, minta 15 menit waktunya. Nah, jadi kita kan harusnya masuk 9.15 ya Pak ya. Nah, karena tadi ada permintaan dari wali kelas, ada yang ingin disampaikan tindak lanjut dari Bapak tentang perkembangan anak. Ya kan yang ikut lomba. Nah, jadi kita masuk di 9.30 ya Pak ya. Oke, siap. Seperti Berarti nanti kita sepakati di jam 9.30. Oke, makasih Pak. Terima kasih kembali. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Amin. Alhamdulillah, udah selesai Pak ya? Iya Pak, deg-degan juga tadi Pak. Ini. Gimana tadi perasaannya sebenarnya Pak? Selain deg-degan tadi lo? Iya, deg-degan itu tandanya saya itu sangat antusias Pak. Sangat antusias bagaimana Bapak bisa melihat langsung
hasil yang saya program, Iya. hasil yang saya program untuk diaplikasikan di kelas. Dan perasaan saya sangat senang melihat Bapak Amir di sana, melihat proses yang sudah saya rancang jauh-jauh hari, dan seperti inilah Pak saya ngajarnya Pak, Iya. sesuai dengan keperluan dan sesuai dengan RPP yang sudah saya siapkan. Ya Pak, berdasarkan pengamatan saya juga tadi yang sudah Bapak lakukan, saya pun merasa sangat excited lah, pastinya ya excited. Nah, saya bangga sekali, berarti Bapak sebagai guru di sekolahan saya sudah melakukan proses pembelajaran yang menurut saya begitu luar biasa Pak. Terima kasih, Luar Pak. biasa. Bapak sudah berhasil menguasai kelas, mengaktifkan anak-anak untuk bekerja dalam kelompoknya, dan yang paling luar biasa itu anak-anak itu Pak mampu dia membuat anekdot tadi yang seperti tujuan Bapak di awal tadi, dan anekdot itu kan lucu-lucu tuh Pak. Iya. Anak-anak itu juga berhasil dan membuat saya agak sedikit tersenyum-senyum simpel gitu Pak di belakang gitu Pak. Jadi saya sangat senang sekali. Iya Pak. Kemudian Tapi tadi itu ya Pak ya, Iya. ada kesulitan sedikit Pak. Iya. Nah kesulitannya itu namanya kita kan bukan sekolah di kota Pak. Betul. Nah jadi yaitu perangkat HP anak-anak Pak. Nah itu sebenarnya kalau misalkan anak-anak kita ini semuanya memiliki HP. Iya. Ataupun ada pakai datanya, mereka bisa lebih cepat nih mencari informasi. Nah, bagaimana Pak? Nanti kan kita dapat bantuan nih Pak. Iya. Ada 20 ya Pak ya bantuan dari Iya, betul. pemerintah berupa tablet, nanti bisa dipinjam untuk kegiatan pembelajaran, sehingga bagi peserta didik yang HP-nya bermasalah ataupun tidak memiliki HP bisa dipinjamkan pada saat jam pelajaran dengan catatan izin terlebih dahulu. Seperti Iya. itu sih kesulitan di pembelajaran ini Pak, karena kekurangan media untuk mencari informasi. iya. Tapi memang tadi memang ada saya lihat memang ada anak-anak yang kesulitan di HP, tapi memang ada satu nilai lagi yang saya lihat dari anak-anak tadi yang sudah Bapak kembangkan juga di sana, yaitu bagaimana mereka bisa berkolaborasi, saling membantu. Iya, itu Pak. Iya, jadi mereka saling membantu kesulitan kawannya, terutama untuk penggunaan HP tadi. Iya. Jadi untuk pemanfaatan sarana prasarana kita, yang kebetulan tadi ada tablet tadi ya, kita Iya. dapat bantu tablet. Silakan saja Pak, nanti dihubungi sarana prasarananya Siap, Pak, untuk siap. proses peminjamannya. Siap. Nah, semuanya kita fasilitasi. Siap. Jadi nanti akan diberi kemudahan. Terima Untuk kasih, itu memang Pak. untuk kebaikan sekolah kita juga. Siap Pak, terima kasih Pak. Mungkin itu Pak ya. Bisa Sudah? Pak. Itu makanya saya sangat senang Bapak sudah memberikan umpan balik kepada saya, memberikan masukan, memotivasi saya, dan Bapak memfasilitasi Ya. proses pembelajaran agar pembelajaran ini ke depannya bisa jadi lebih baik. Ya. Ya, karena dengan bantuan tadi ada informasi tablet itu, dan Bapak izinkan semoga nanti peserta didik kita di sini melek dengan digital Iya. Pak. Karena sekolah kita ini, mohon maaf ya Pak ya, sekolah kita ini bukan sekolah di tengah kota Iya. ya dengan orang-orang mampu Pak. Nah, sekolah kita ini beragam gitu Pak. Gitu, Dengan Pak. kemampuan ekonominya yang beragam itu Pak ya. Iya, Iya. betul. Oke, baiklah Pak. Iya. Terima kasih. Terima atas kasih, Pak. Saya ucapkan terima kasih. Saya ucapkan terima kasih atas kegiatan Bapak tadi yang sudah cukup membantu sekolah nantinya dalam mengembangkan atau membangun kemampuan anak-anak dalam pembelajaran bahasa Indonesia, dan saya tunggu nanti Pak pengembangan berikutnya untuk Siap, proses-proses Pak. pembelajarannya. Dan jangan lupa juga, karena ini Bapak sudah saya lihat proses belajarnya sangat baik, jangan lupa ditularkan dengan Siap, kawan-kawan nanti yang akan lain. berbagi praktek baik di Iya. Komel kita Pak. Ah, Iya. Oke, makasih Pak. Terima kasih Pak. Mohon maaf ya Pak ya Ya. kalau ada salah kata. Sama-sama, Pak. Izin Pak, saya pamit tinggal. Oke. Iya.